Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Jam Film. Yang kali ini akan kembali lagi mengumumkan kepada kalian semua bahwa setelah sekian lama akhirnya jagoan kita kembali lagi, yang dimana beliau masih konsisten dengan ketenangannya, konsistensinya, dan juga tinju mematikannya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Donly sang tinju besi yang akan kembali beraksi di film The Roundup yang ketiga ini. Maka dari itu, tidak perlu banyak basa-basi di awal, mari kita sama-sama putar intronya. Baiklah, film ini berlatar pada tahun 2015 di sebuah pelabuhan Incheon di negeri skincare. Kita diperkenalkan dengan 3 gerombolan detektif kepolisian yang diketuai oleh Sung Cheol. Yang dimana di malam itu ia menemui segerombolan pedagang narkoba yang tengah menyiksa satu polisi yang tertangkap basah telah menguntil mereka. Sebagai anggota kepolisian yang kotor, tanpa berbicara banyak, Sung Cheol langsung mengirim Pak polisi itu ke rumah Tuhan Yang Maha Esa. Sorry. Setelah itu, mereka juga menghajar salah satu anak buah dari bandar narkoba itu karena dengan ketololan dan kecerobohan mereka yang membuat polisi itu berhasil menemukan tempat mereka. Setelah dirasa puas, seperti biasa, mereka akan mendapatkan beberapa uang setoran dan juga beberapa kilo narkoba yang bisa Sung Cheol jual ke pembelinya sendiri. Dan ngomong-ngomong, pemasok narkoba itu asalnya dari Jepang yang dipunggawai oleh para Yakuza. Di suatu hari yang cerah di sebuah jalan raya, ada beberapa gerombolan preman tengah menganiaya pegawai BUMN biasa karena sebuah insiden sepele. Pria lemah itu jelas tidak bisa apa-apa hingga tibalah sang jagoan kita yang kebetulan lagi lewat di jalan itu. Dan sebagaimana mestinya, yang pastinya kita tahu bersama bahwa semua kerusuhan itu hanya sepele di mata Bapak Ma Seok-du. Sesampainya dia di kantornya, seperti biasa kaptennya selalu ngoceh karena kelakuan Ma yang terlalu keras sama penjahat. Tapi itu bukan masalah, karena yang menjadi masalah di pagi itu adalah ketika Ma mendapatkan telepon dari regunya yang melaporkan bahwa telah ditemukan mayat di suatu tempat. 어디야? 이쪽이. Setibanya di sana, langsung saja Ma memeriksa mayat tersebut, yang ternyata mayat itu adalah seorang wanita yang diduga loncat dari atas apartemennya. Namun Ma merasa bahwa itu bukan kasus bunuh diri, melainkan wanita itu seperti dilempar dari atas sana. Dibawalah mayat perempuan itu ke ruang otopsi dan hasil dari pemeriksaan telah ditemukan bahwa wanita itu terpicu oleh sebuah dosis fatal dari narkoba jenis baru yang disebut hyper. Sebuah jenis narkoba yang lebih kuat daripada kokain ataupun meth. Dengan begitulah, indikasi semakin kuat bahwa wanita itu benar-benar dilempar dari atas jendela. Lalu di sebuah rumah sakit telah ditemukan satu wanita lagi yang diduga teman dari korban yang sebelum kejadian itu mereka sempat pergi ke klub malam bersama-sama. Sehingga langsung saja Ma menelpon kaptennya bahwa itu bukan kasus narkoba saja, melainkan ini sebuah kasus pembunuhan. 진짜야? 이거 내가 할게. Sehingga di malam harinya langsung saja Ma ditemani dengan bawahannya yaitu Manje untuk pergi ke sebuah klub malam yang dicurigai. Dan dengan bantuan orang dalam, 2 detektif itu pun berhasil masuk dengan mudah. Sehingga ketika Ma sudah di dalam dan sebagai detektif yang memang instingnya sudah terlatih, langsung saja dia mencurigai satu titik di klub malam tersebut. 이거 봐. 가라고 이씨. Cukup dengan satu pukulan tanpa drama, satu penjaga pun tumbang. Setelah itu, dia mengikuti beberapa pemuda yang mencurigakan dan benar saja, anak-anak nakal itu melakukan transaksi narkoba. Sehingga sebagai polisi yang bijaksana, Ma langsung mengamankan anak-anak nakal tersebut. Selepas itu, Ma juga mengamankan mereka yang lagi pesta di ruangan VIP. Hingga lagi-lagi para penjaga masih belum kapok untuk menerima bogoman mentah dari jagoan kita. Dan setelah itu lanjut, Ma juga menangkap owner dari klub malam tersebut. Satu malam yang sukses, semua polisi berhasil membekuk mereka semua. Dan Ma juga berhasil mendapatkan barang bukti dari narkoba tersebut.
Lanjut, di tempat lain kita diperlihatkan Sung Cheol dan juga kacung bandar narkobanya yaitu Tomo tengah melakukan pertemuan dengan bandar narkoba besar asal dari Cina. Di malam itu, mereka bermaksud untuk menawarkan barang mereka dan juga siap sedia untuk menjadi distributor dari jenis narkoba baru itu untuk mitra Cina yang mereka temui. Dan sebagai barang yang cukup langka dan cukup sulit untuk didapatkan, sang bandar dari Cina itu pun bersedia dan setuju untuk membelinya dengan harga 30 juta dolar untuk narkoba yang sebanyak 20 kilo itu. Tak tanggung-tanggung, mereka langsung membayar DP di awal dan langsung dilunasi ketika narkoba itu dikirim oleh Song Chul dan juga Tomo yang akan siap untuk dikirim di besok lusa. 야, 그 클럽 사장놈 좀. Lanjut, di keesokan harinya, Ma beserta timnya seperti biasa akan mengorek informasi lebih lanjut dari owner klub malam yang berhasil mereka tangkap itu. Sehingga mereka berhasil menemukan lokasi tempat lain yang diduga juga menjual narkoba itu, yaitu di tempat Nona Jung. Dan tibalah mereka di sana. Seperti biasa, Ma akan memberikan beberapa bogoman mentah kepada mereka yang sok-sokan di depannya. 경찰이라고. Setelah itu, benar saja mereka menemukan narkoba itu di tempat Nona Jung. Sehingga Ma dan juga Manje mengorek informasi dari mereka sampai mereka menemukan tempat para bandar narkoba itu dan ditemukanlah satu nama yang bernama Hiroshi, salah satu anggota Yakuza yang mendistribusikan narkobanya dari Tomo dan juga Sung Chul. Sehingga langsung saja Ma menginformasikan hal tersebut kepada kaptennya yang langsung menemukan lokasi Hiroshi berada. Langsung saja, sang kapten bersama dua regunya langsung menggerebek apartemen Hiroshi dan terjadi baku hantam yang cukup sengit. Meskipun mereka tidak sekuat Ma Suk-do, mereka tetap berhasil melumpuhkan dua anggota Yakuza tersebut. Di sana, mereka berhasil menemukan barang bukti dan juga satu pistol yang diduga milik seorang polisi. Yang kita ketahui bersama, itu adalah pistol milik polisi yang mereka tangkap beberapa hari lalu. Malam itu kembali sukses, mereka berhasil menangkap dua Yakuza dan mereka membawa semua barang bukti. Sang kapten menghubungi Ma dengan riang gembira, namun sayang tiba-tiba... 형, 여보세요? Ya, mereka mendapatkan serangan kejutan dan tiga gerombolan itu langsung mengambil narkoba itu dan juga melenyapkan dua Yakuza yang tertangkap itu. Dan ya, ketiga gerombolan itu adalah Sung Cheol dan kedua anak buahnya. Entah dari mana mereka mendapatkan laporan bahwa regu Ma menangkap Hiroshi, namun yang terpenting mereka berhasil mendapatkan narkobanya kembali. Setelah itu, Sung Cheol dan anak buahnya sangat emosi dan langsung berkunjung ke markas Tomo dan menghajar Tomo beserta anak-anak buahnya. 미친 새끼가 경찰한테 약을 뺏겨? Sebagai hukuman untuk Tomo, kenapa polisi tiba-tiba bisa menggerebek tempat Hiroshi? Namun di sana Tomo mengatakan mungkin itu lebih baik karena jika Ichijo tahu bahwa mereka mau berniat untuk menyelundupkan narkoba mereka ke tangan bandar Cina, mereka semua akan mati. Namun di sana Sung Cheol tidak peduli dan menyuruh Tomo untuk menjaga rencana mereka. Jangan sampai Ichijo, sang bos besar Yakuza yang ada di Jepang sana, itu tahu rencana mereka yang akan dijalankan di hari besok. 이거 백 사장이랑 내일 거래야. 다시 Sehingga di keesokan paginya, langsung saja Tomo bertemu dengan mitra ekspedisinya untuk segera menyiapkan pengiriman untuk 20 kilo narkoba itu. Terlepas dari kasus terbunuhnya Hiroshi, Tomo menginstruksikan kepadanya untuk bekerja dengan cepat dan tidak boleh cemas. Sedangkan di pihak Ma Suk-do, berita penyerangan pihak polisi sudah viral. Di sana Ma dan juga Manje bergegas untuk mengunjungi kapten dan teman-temannya yang tengah dirawat di rumah sakit, yang dimana keadaan sang kapten lah yang paling parah sampai harus menjalankan operasi di bagian kepala. Lalu tiba-tiba mereka kedatangan beberapa regu detektif dari divisi narkotika yang bernama Donggu yang mempertanyakan bukti pistol yang regu Ma temukan dan mengaku bahwa pistol itu adalah milik kapten mereka dan kapten mereka telah hilang entah kemana, yaitu Kapten Jeong. Yang kita ketahui sekarang artinya kapten mereka adalah polisi yang dibunuh oleh Song Chul. Di sana Donggu bercerita panjang kali lebar tentang historis kasus narkoba hiper ini, yang ternyata sudah terjadi 3 tahun yang lalu, di mana Yakuza dan klan Hiu Putih telah menjual hyper di mana-mana. Secara misterius, kepala geng Hiu Putih dibunuh 2 tahun yang lalu.
Setelah itu semua geng klan hiu putih pun ditangkap. Dan anehnya narkobanya hilang. Lalu Yakuza tiba-tiba menemukan partner lain untuk memperdagangkan hyper lagi di dataran Korsel. Yang sampai sini saja bisa kita tebak ya, siapa yang melenyapkan semua geng klan hiu putih itu. Dan Donggu juga menginfokan bahwa kasus ini sudah lama ditangani oleh pihak kepolisian wilayah Guryong, yaitu tim divisi Songchul. Dengan informasi itulah Ma dan Manje pergi ke kantor polisi Guryong, dan di sanalah untuk yang pertama kalinya Sung Cheol dan Maksudo dipertemukan. 광수대에서 오셨다고. 네, 저는 Secara teknis, Ma sebenarnya tidak boleh mencampuri penyelidikan dari tim lain. Tapi ya, seperti yang kita tahu bahwa jagoan kita ini selalu memiliki insting yang begitu sangat tajam. Terlepas itu hanya rasa penasarannya dia saja. Di sana, Ma juga menanyakan apakah mereka tahu tentang Kapten Jeong yang hilang itu. Dan dirasa bahwa Ma terlalu banyak bertanya. Ketegangan pun mulai terjadi. Namun, untung saja ada Manje yang bergegas mengajak Ma pergi dari sana. Sebagai salam perpisahan, Ma memberikan nomor HP-nya kepada Sung Cheol untuk menghubunginya jikalau ada kabar lebih lanjut. Yang pada kenyataannya, Ma malah salah ambil kertas, yang dia beri malah voucher masakan Cina Matahari. Tak lepas di sana, Ma masih belum menyerah. Dia menghampiri sumber informan yang dimiliki Donggu, yaitu juragan mobil bekas yang bernama Corong. Seperti biasa, orang-orang baru akan selalu sosokan di depan Ma. Corong adalah sumber informan dalam klan hiu putih yang dimiliki oleh Donggu, terlepas dari tampilannya yang tolol itu. Namun dia cukup bisa diandalkan. Selain Corong berbisnis jual beli mobil bekas, dia juga mengelola klub malam yang diduga klubnya itu sering dijadikan ajang kumpul Yakuza. Di sanalah Ma dan timnya mendengar nama Tomo dari Corong. Selanjutnya kita dibawa ke negara di mana Honda Beat diciptakan. Dan di sanalah kita diperkenalkan dengan Ichijo, sang bos besar Yakuza yang sudah mendengar kegaduhan di Korea, di mana Tomo dan Sung Cheol berniat untuk menyelundupkan narkobanya, sehingga sang bos langsung menelpon anak buahnya untuk memperbaiki keadaan di sana. Dan orang itu bernama Ricky. Namun di lain tempat, di mana Sung Cheol sudah bertemu dengan mitra dari Cinanya yang tengah menunggu Tomo. Namun sayang, tiba-tiba Tomo menelponnya mengatakan bahwa telah ada pengkhianatan yang melaporkan mereka ke Ichijo, sehingga Tomo sekarang tengah melarikan diri bersama narkobanya. Sehingga di sana Sung Cheol memohon diberikan waktu 2 hari lagi untuk menyelesaikan prahara ini. Lalu kita dibawa ke kantornya Tomo, yang dimana semua anak buahnya mendapatkan kunjungan mengerikan dari sang Yakuza, yaitu Ricky. Yang tanpa berdoa bersama, langsung saja Ricky membantai mereka semua tanpa ampun. Setelah bersenang-senang, Ricky mengarahkan semua anak buahnya untuk segera menemukan Tomo. Di lain tempat, kita kembali ke sisi Maksudo. Di sana dia juga menginvasi klub tempat nongkrong Yakuza itu dan berharap bisa menemukan Tomo. Di sana mereka ditawar sama Ma, minta rumah sakit apa kuburan. Ya tahulah, mereka tidak punya pilihan dan langsung saja baku hantam pun terjadi. Setelah itu semua, seperti yang kita tahu bahwa Tomo tidak di sana, sehingga Ma membawa mitra ekspedisinya Tomo untuk dimintai informasi di mana Tomo berada. Namun Ma harus lebih cepat karena Sung Cheol juga tengah memburu Tomo. Dan memang benar, Tomo sudah mulai bergegas untuk melanjutkan pelarian. Namun sayang bahwa Tomo berhasil ditemukan oleh Ricky. Dan ketika Ma sampai di hotel di mana Tomo berada, dia berhasil berpapasan dengan Yakuza yang berhasil menangkap Tomo. Sehingga mari kita saksikan teman-teman baku hantam yang sangat donli sekali. Sang banteng kita pun cukup unggul, namun tiba-tiba
Dengan begitu, langsung saja membuat sang banteng kita terkapar. Dan Tomo berhasil dibawa Ricky kembali. Dan kocaknya, ketika Ma mau mengejar, inventaris kepolisian memang sungguh memalukan. 야 왜? 아 시동 안 걸려 지금. Di sana, Sung Cheol mengawasi dari jauh tentang penangkapan tim Ma yang gagal. Namun dia jadi tahu siapa yang membawa Tomo sekarang, sehingga dia memiliki rencana lain dan akan memburu Yakuza itu. Namun semuanya harus sia-sia saja, karena di malam itu Tomo sebagai orang satu-satunya yang tahu letak narkoba itu dihabisi oleh Ricky. Karena Ricky juga sudah tidak mau tawar-menawar lagi, dia lebih memilih untuk mencarinya sendiri di mana Tomo menyembunyikan narkobanya. Berita kematian Tomo sudah menyebar. Pihak kepolisian juga kebingungan bagaimana cara mereka untuk menemukan narkobanya. Sehingga di sana Ma mulai mengorek informasi dari mitra ekspedisinya karena hanya itulah sisa petunjuk mereka. Di sanalah dia menjelaskan skema dan silsilah peredaran narkoba hyper itu, di mana Tomo yang menjadi pembawa bahan narkoba dari Jepang, lalu Yakuza Hiroshi yang memproses penjualannya di distrik-distrik tertentu, dan ada satu orang misterius yang memberikan mereka akses penjualan narkoba itu, yang mereka belum ketahui bahwa orang misterius itu adalah Sung Cheol, yang juga mau menyelundupkan narkoba 20 kilo yang menjadi rebutan dari 3 poros itu. Yang sekarang bisa kita lihat, Sung Cheol semakin menggila untuk menemukan narkoba itu karena dia semakin diburu waktu oleh mitra Cinanya. 리키라고 이치로에 뭔가 보네. Singkat cerita, akhirnya mayat dari Kapten Jeong yang dibuang ke laut itu pun ditemukan dengan keadaan membusuk. Seorang nelayan tidak sengaja menemukan mayat tersebut. Ketika di ruang otopsi, Reguma dan juga Donggu diberitahu bahwa ketika Kapten Jeong dibuang ke laut, sebenarnya dia masih hidup. Sungguh perbuatan yang amat keji. 어디야? 토모 사무실. Di suatu malam menjelang pagi, Sung Cheol mengirim satu anak buahnya untuk menggeledah ruangan Tomo, berharap dia bisa menemukan narkobanya di sana. Namun apes, bahwa polisi itu bertemu dengan tim Ricky di sana, sehingga tanpa intro dia dihabisi oleh mereka. Dengan begitu, keesokan paginya Sung Cheol tidak punya pilihan. Waktu yang diberikan mitra Cina sudah habis. Dia belum mendapatkan narkobanya. Terlebih lagi satu anak buahnya tewas. Sehingga Sung Cheol melakukan negosiasi ala dirinya sendiri, di mana dia menghajar semua orang-orang Cina itu. Aksi itu adalah bukti keseriusan Sung Cheol. Di sana dengan sempoyongan Sung Cheol meminta si Mbok Dewer itu untuk tidak membatalkan transaksinya. Singkat cerita, Sung Cheol yang sudah kembali ke kantornya mendapatkan laporan bahwa markas besar kepolisian mulai melakukan penyelidikan internal terhadap regunya. Ditambah lagi kedatangan Ma dan juga Manji ke sana. Dia ingin bertemu dengan Sung Cheol, bertanya mengenai anak buahnya yang tewas, dan terlebih lagi kenapa anak buahnya itu menggeledah ruangan Tomo jam 2 dini hari. 야, 또 볼 것 같아 욕하면 죽탱이 날라간다. Membuat Ma semakin yakin bahwa ada yang disembunyikan oleh Sung Cheol. Namun sayang pertemuan itu tidak terrealisasikan. Lanjut, belum menyerah di sana Ma kembali mendapatkan informasi mengenai klub kapal pesiar yang dikelola oleh Yakuza. Sehingga langsung saja dia meluncur ke sana. Sampailah mereka di sana dan untuk yang pertama di ruangan kantor pastilah mereka bertemu beberapa orang penjaga. Sehingga tanpa harus berbelit-belit Ma menghajar mereka semua. 일로 와봐. 붓그릇에. Namun sayang, tetap saja mereka semua tidak tahu keberadaan narkoba tersebut. Hingga pada akhirnya, dia dan regunya mencari di kapal-kapal siar yang ada di sana. Untuk yang pertama kalinya, mereka menemukan ruang masak narkobanya. Dan tidak berhenti di sana, Ma mencurigai satu jangkar.
Dan ketika dia mengangkat jangkar itu, di sanalah narkoba itu ditemukan. Lanjut di malam harinya, Ma memanfaatkan corong untuk membekuk semua kriminal itu. Dengan narkoba yang sudah dia dapatkan, untuk yang pertama kali, Ma sudah mencurigai Sung Cheol. Corong pun disuruh untuk menelponnya atas nama klan Hiu Putih dan mengaku telah menemukan narkobanya. Di sana dia mencoba untuk memancing transaksi dengan Sung Cheol, sehingga berhasillah mereka akan bertemu di satu alamat. 그럼 태수 형, 범인 찾았고 현장에서 더 찍어줄게. Namun semua itu juga sudah diperhitungkan oleh Sung Cheol karena bisa jadi itu adalah jebakan. Sehingga di malam itu yang kebetulan juga dia mau menyerang para Yakuza itu, dia memiliki rencana lain di mana dia akan memanfaatkan para Yakuza itu untuk menjadi pion-pionnya. お前が持ってんのか中原 Lalu berangkatlah tim Ma ke alamat yang dimaksud, menjadikan corong sebagai umpan yang pura-pura membawa tas berisi narkoba yang sebenarnya isinya garam. Sesampainya di dalam, sungguh di luar Nurdin, adiknya Nurul, yang dikira Ma itu adalah Sung Cheol, yang dia temui adalah tim Ricky. Sehingga di sana tanpa disadari, sang banteng kita pun berhasil dilumpuhkan. Sedangkan Sung Cheol menyerang sisa regu Ma yang ada di dalam mobil yang tengah membawa tas yang berisi narkoba itu. Dan untunglah Manje dan kawan-kawan ditolong oleh tim kepolisiannya yang sudah berhasil membekuk tempat itu. Namun tidak dengan Sung Cheol yang sudah berhasil kabur. Ma dibawa ke suatu tempat. Di sana dia ditandangi rame-rame. Memang secara teknis keduanya berhasil ditipu oleh Sung Cheol. Namun yang jelas adalah sebuah kesalahan besar mereka membawa sang banteng ke kandang mereka. 너무 아프다. 간 되냐? 마. Sang ahli pukul tumbang dengan gampang di tangan sang banteng kita. Dan kini giliran si Ricky yang soye itu untuk menerima bogoman mentah dari sang banteng kita ini, teman-teman. Lanjut. Kini Ma harus cepat mengejar Sung Cheol sehingga dengan cepat dia harus mencapai kantor kepolisian Guryong. Dan di sana benar adanya bahwa Sung Cheol sudah bersiap untuk kabur menyiapkan paspor palsu karena setelah berhasil bertransaksi narkoba, dia berniat untuk pindah negara dan memakai identitas palsu. Namun sayang, ketika dia mulai menancap gas, regu Ma berhasil menabraknya. Dan dikarenakan mereka sesama polisi, ada kericuan di sana karena pihak kepolisian Guryong juga tidak menyadari dalang dari semua ini adalah Sung Cheol. Namun Ma tidak menggubris itu semua dan langsung masuk untuk mengejar Sung Cheol yang memang untuk itu dia sudah siap untuk berduel dengan jagoan kita. Sehingga di tengah hingar-bingarnya kota, mari kita saksikan duel yang luar biasa ini, teman-teman. Di sana, dirasa Sung Cheol sudah tidak mampu untuk mengimbangi pukulan beledak dari jagoan kita. Dia berniat untuk curang untuk menggunakan pistol. Namun sayang Dewa Zeus masih melindungi jagoan kita, sehingga ketika amunisinya Sung Cheol habis, di sanalah Ma mengeluarkan jurus ultimate-nya. Mantap. Seperti biasa, lagi-lagi para timnya selalu saja datang ketika semua huru-hara selesai. Tugas mereka hanyalah membersihkan sisa-sisa yang berantakan. Dan seperti biasa, Ma Suk-duk kembali menyelesaikan kasus kejahatan dengan sempurna. Dan sebagai polisi yang beramanah dan memiliki tinju yang bisa membuat orang koma, Ma tetap menjadi manusia yang rendah hati dan tidak sombong. Tidak menjadi polisi yang kotor dan tetap menjadi polisi yang sakinah, mawadah, warahmah. Baiklah, cukup sekian dari saya. Mewakili Jam Film pamit undur diri dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.